Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya mau menjelaskan kepada penonton semua, nah, sahabat-sahabat saya semua, terkait dengan salah satu berita menarik dalam beberapa hari ini di Indonesia. Banyak berita-berita menarik yang berkaitan dengan katakanlah kedatangan Rizik Syihab dari Front Pembela Islam, kemudian juga ada berita mengenai tentu saja ada COVID-19 yang belum selesai urusannya, dan ada juga pembunuhan, pembantaian di wilayah Sigi. Saya berduka cita sedalam-dalamnya atas terjadinya tragedi itu. Tentu saja ada banyak juga peristiwa-peristiwa lain. Tapi yang saya ingin tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut sesungguhnya bicara mengenai salah satu gejala mendasar dalam sosiologi atau ilmu sosial in general, bagaimana sebetulnya konsep konsep atau implementasi dari eh, kelompok sosial. Nah, hari ini saya mau menjelaskan mengenai kelompok sosial. Saya mau share screen dulu. Oke, ya, memahami kelompok sosial. Kelompok sosial eh, dalam materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa sejak semula manusia adalah makhluk yang sangat sosial. Dalam masa masyarakat pemburu dan peramu misalnya, orang ketika berburu atau masyarakat ketika berburu mamut jelas tidak bisa sendiri. Dibutuhkan lebih dari satu, dua, atau bahkan sekelompok pria untuk berburu bersama, bekerja sama untuk berburu mamut, yang hasilnya itu kemudian dinikmati bersama oleh komunitasnya. Itu sebabnya sejak awal memang manusia tidak bisa hidup dalam tanda petik sendiri. Kita bukan Tarzan yang bisa hidup di tengah hutan ditemani oleh monyet, atau bukan Mowgli yang ditemani oleh Balu, beruang, maupun siapa tuh yang yang panther hitam itu. Tapi kita manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat sosial. Kita membutuhkan manusia lainnya untuk bisa hidup, untuk bisa berkembang, dan tentu saja untuk bisa membentuk apa yang disebut sebagai masyarakat. Nah, pada dasarnya ketika bicara mengenai kelompok sosial adalah kumpulan manusia. Lagi-lagi kita bicara mengenai konsep interaksi. Interaksi teman-teman bisa lihat di postingan saya sebelumnya. Interaksi manusia, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dalam suatu kelompok. Nah, berarti secara sederhana kelompok sosial itu punya dua syarat utama. Yang pertama adalah, ada tiga syarat utama. Yang pertama adalah jelas dia adalah kumpulan manusia, bukan monyet, bukan batu, bukan binatang. Yang kedua, tidak hanya sekedar kumpulan manusia, tidak hanya sekedar kumpulan ya, tapi juga ada interaksi di dalamnya. Nah, menarik sesungguhnya dua seandainya syarat ketiganya adalah adanya kesadaran bersama bahwa setiap orang adalah bagian dari anggota kelompoknya. Nah, menarik. Kalau misalkan kita melihat syarat kedua dan ketiga, sesungguhnya animal atau hewan, terutama kelompok mamalia, pada dasarnya juga punya memenuhi dua syarat ini. Ada saling interaksi di antara makhluk-makhluk itu, ada juga kesadaran bersama atas keanggotaan dalam satu kelompok. Bahwa mereka itu terlepas dari bagaimana kita mendefinisikan kesadaran, hewan cenderung berkelompok dalam satu kelompok besar. Salah satu tujuan utamanya, sebagaimana yang terjadi dalam kelompok sosial manusia, adalah untuk proteksi atau perlindungan. Itu sebabnya, kalau misalkan kita menjelaskan bahwa kelompok sosial hanya sekedar kumpulan yang saling berinteraksi, dan anggota-anggota yang di dalam anggota-anggotanya memiliki kesadaran atau tahu betul bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu, maka boleh jadi yang dimaksud dengan kelompok itu tidak hanya mencakup manusia,
Tapi karena kita bicara dalam konteks ilmu sosial, maka kumpulannya lebih spesifik yang disasar adalah manusia. Manusia, sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu, dan kemudian dia berinteraksi, baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok. Saya ambil contoh, clear misalnya. Satu organisasi, saya kalau misalkan kita bicara organisasi sebagai satu wujud kelompok sosial yang sifatnya formal, kita bisa melihat bahwa apakah saya punya terafiliasi dengan organisasi itu. Misalnya saya terdaftar sebagai dosen di Universitas A. Sebagai dosen di Universitas A, saya adalah bagian dari kelompok sosial itu. Kenapa? Karena saya berinteraksi di dalam kelompok sosial itu di Universitas A, sekaligus saya punya kesadaran penuh bahwa saya adalah bagian dari kelompok itu. Tapi ada lagi Universitas B. Nah, ketika saya berinteraksi dengan orang-orang di Universitas B, tidak berarti secara langsung menjadikan saya adalah bagian dari kelompok B. Kenapa? Karena saya belum tentu atau tidak memiliki kesadaran atau saya sadar sepenuhnya kalau saya bukan bagian dari kelompok B. Nah, ini sebabnya penting untuk melihat bahwa prasyarat utama dari pembentukan kelompok sosial adalah kesadaran bersama antar anggota bahwa dia adalah bagian dari satu kelompok. Nah, kesadaran bersama ini tidak bisa muncul tiba-tiba. Dia nggak bisa langsung ujuk-ujuk bleng gitu ada kesadaran bersama. Nggak bisa kayak gitu. Kesadaran bersama ini harus dipupuk. Melalui apa sih? Biasanya tumbuh karena interaksi yang intens di antara orang-orang dalam kelompok itu. Ambil contoh misalnya, bagi mahasiswa baru, ketika mereka mendaftar di satu apa sih namanya universitas atau institusi pendidikan manapun, orang-orang yang pertama kali mereka temui biasanya yang kita lakukan adalah mencari kecocokan. Mbak dari fakultas apa Mbak? FISIP. Oh sama dong, saya juga dari FISIP. Jurusannya apa? Komunikasi. Oh saya dari kebijakan publik. Tapi kan sama-sama FISIPnya. Kemudian ada lagi yang sebelah. Mas dari komunikasi ya? Iya, saya juga dari komunikasi loh. Kita ketemu bareng gitu. Kemudian mulai berinteraksi, mulai ngomong, mulai apa sih namanya ngobrol, kemudian daftar ulang bareng, makan bareng, kemudian nyari kos-kosan bareng, segala macam. Yang akibatnya karena dalam proses interaksi yang intens itu, kemudian muncul apa yang disebut dengan kelompok sosial primer. Nanti akan saya jelaskan. Akibatnya muncul kelompok-kelompok sosial karena kita kemudian cenderung mencari kecocokan, kita cenderung mencari kesamaan dari satu orang dengan orang lain. Sangat jarang kemudian kita mencari yang tidak samanya gitu, tapi kita pasti mencari yang sama. Hal-hal yang similaritas ini, yang sama ini yang mendorong kita cenderung untuk membentuk kelompok. Kenapa kelompok sosial penting? Karena sejak dilahirkan kita sudah memiliki dua hasrat pokok, yaitu untuk menjadi satu dengan apa sih namanya manusia lain, dan yang kedua adalah untuk menjadi satu dengan suasana di sekitar. Atau kita punya kecenderungan untuk menjadi makhluk yang sosial, menjadi makhluk atau menjadi orang yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa maksudnya saya nggak butuh orang lain gitu, itu nonsens sama sekali. Karena bagaimanapun baik secara konseptual maupun secara faktual manusia membutuhkan manusia lainnya. Nah, pembentukan kelompok sosial pada dasarnya adalah usaha untuk memenuhi dua kebutuhan ini. Ketika bicara mengenai kelompok sosial, maka sesungguhnya terdapat sejumlah ciri-ciri mendasar dari kelompok sosial. Boleh jadi kelompok sosial itu memiliki motif yang sama antara satu individu dengan individu yang lain. Dan karena motifnya sama, sehingga mudah terjadi kerjasama atau interaksi untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, kita cenderung atau misalnya nih lagi ujian. Nah, ini sih sebetulnya sifatnya negatif, tapi biasanya kalau saya kasih contoh yang negatif orang lebih mudah paham. Kita lagi ujian. Saya misalnya dulu ketika sekolah itu ada teman karena nama saya K awalnya, ada hurufnya yang huruf sebelum kan J gitu. Kemudian huruf sesudah K kan M.
L. Kemudian kita tuh bertiga, trio, ini suka bekerja sama. Nanti kalau misalkan ujian, saya ngapalin bagian yang ini, kamu yang ini, aku yang ini ya. Gitu. Nanti ketika ujian, kita saling bekerja sama satu sama lain. Nah, kita bertiga pada dasarnya adalah praksis atau gambaran bagaimana kelompok sosial terbentuk. Secara pragmatis memang kita cenderung membentuk kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai, memiliki tujuan, memiliki motif yang sama, sehingga memudahkan kerjasama. Ambil contoh misalnya kelompok pengajian. Gabung yuk ke pengajian, siapa yang ngajar? Kiai A, malas dengerin Kiai A, saya nggak cocok dengan Kiai A, saya cocok dengan Ustadz B. Gitu. Ngaji yuk dengan siapa Ustadz B, Ustadznya enak loh gini, penjelasan yang mudah, bla bla bla, whatsoever lah namanya. Kemudian oke, yuk kita gabung ikut pengajian. Kemudian dalam pengajian itu mulai berinteraksi, kemudian ternyata Ustadznya enak ya, jemaahnya enak ya, diajak ngobrol sekali, kemudian kita cuman lihat-lihat doang, 2 kali mulai ngobrol, 3 kali lebih intens diskusi, lebih intens interaksi, 4 kali kemudian kita mulai merasa saya adalah bagian dari kelompok pengajian itu loh. Kenapa? Karena di sana misalnya orangnya asik-asik, ustadznya enak, kemudian juga tidak menghakimi apapun lah namanya gitu. Kemudian 5 kali kita mulai merasa keterikatan tertentu, yang kemudian berikutnya, kemudian kita atau saya mulai menganggap bahwa saya adalah bagian dari pengajian itu. Nah, ini proses ini nggak bisa langsung ujuk-ujuk nongol yang tadi saya sebutkan, melainkan ada satu proses sifatnya bertahap, kontinum, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Itu sebabnya saya selalu bilang misalnya ke BNPT, penanggulangan terorisme. Ketika bicara mengenai deradikalisme, kita nggak bisa tuh cuma nyeramahin orang satu kali gitu, kemudian berharap oke Anda tidak jadi radikal atau Anda tidak lagi misalnya menjadi pengikut teroris A, teroris B gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomong sama dia cuma sekali, in compare to dibandingkan dia yang berinteraksi dengan orang tersebut berkali-kali, sehingga dia kemudian menyerap nilai-nilai yang sama, hasilnya tidak akan sama gitu. Kita cuma numpang lewat aja gitu. Nah, yang berikutnya, ciri-ciri fundamental berikutnya adalah anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena prosesnya itu intens, bertahap, pelan-pelan, sehingga anggota kelompok atau masyarakat melihat bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok itu. Ketika dia menjadi bagian atau merasa menjadi bagian dari kelompok itu, maka apapun yang dilakukan oleh kelompok adalah menjadi tugas dia untuk melakukan hal yang sama. Termasuk misalnya kalau ada lawan dari kelompoknya, maka dia adalah lawan dia juga. Itu sebabnya misalnya banyak sekali konflik-konflik di masyarakat muncul antar kelompok sosial muncul karena gesekan antar individu yang kemudian diangkat menjadi gesekan antar kelompok. Loh itu kan teman saya gitu. Ini kan anggota kelompok saya. Kenapa kamu misalnya mukulin geng saya gitu? Kalau kamu mukulin dia, berarti kamu menginjak-injak nama baik geng saya, geng kami gitu. Yang awalnya saya berubah menjadi kami. Anda menginjak-injak martabat dan muruah geng kami. Maka Anda menjadi lawan kami. Bukan lagi lawan dia atau lawan saya, melainkan lawan kita bersama. Nah ini trikinya. Bagaimana kita bicara mengenai kelompok sosial. Hal ini muncul karena memang ada hubungan timbal balik antar anggota. Jadi misalnya, eh, eh, hubungan timbal balik antar anggota. Kalau misalnya ada sekelompok remaja pria, kemudian mereka duduk nongkrong bareng gitu, selalu ada hal-hal yang kemudian dalam tanda petik dipertukarkan. Bro, ada rokok nggak gitu? Kasihlah rokok. Gitu. Kemudian harapannya apa sih nanti akan saya jelaskan di materi yang lain bahwa memberi itu adalah sebagiannya kita memberi karena kita ingin menerima kembali pemberian kita. Bro ada rokok nggak? Ada nih katanya. Oke kita berbagi rokok, ngobrol bareng, kemudian berbagi kopi, apapun namanya, yang terjadi hubungan timbal balik antar anggota. Atau hubungan timbal balik misalnya begini, boleh nginep nggak di rumah lo? Boleh gitu, nginep lah kemudian.
minggu berikutnya gantian nginep. Gue gantian ya nginep di situ ya. Oke, yuk kita nginep di situ. Ada hubungan timbal balik. Atau misalnya, bro, pinjem duit dong gitu. Kemudian karena memang merasa bagian dari kelompok sosialnya, apalagi kelompok sosial primer, ya dipinjemin lah gitu uang nih katanya. Kemudian dia merasa oke, pinjemin uang nih, kemudian berikutnya pinjam uang lagi dikembalikan, begitu prosesnya. Ada hubungan timbal balik antar anggota. Nah, eh, kelompok sosial, terutama yang sifatnya primer, seringkali tidak memiliki struktur sosial, seringkali. Terkecuali ada beberapa kelompok, memang ada beberapa kelompok sosial yang sifatnya itu formal. Misalnya kayak organisasi. Organisasi itu kelompok sosial loh. Jadi misalnya ikatan keluarga, ikatan alumni, bahkan RT RW pun itu kelompok sosial juga. Di sana kalau kelompok sosial yang ada struktur sosialnya, berarti kelompok sosial tersebut adalah kelompok sosial yang relatif besar, yang dalam tujuan pembentukan atau keberlangsungan kelompok sosial itu ada tujuan untuk mempertahankan kelompok sosialnya. Jadi bagaimana caranya agar kelompok ini tidak bubar? Maka dibuatlah seperangkat aturan, dibuatlah seperangkat struktur. Ada ketuanya, kemudian juga ada sekretaris, ada bendahara, whatsoever lah namanya. Yang tujuan utamanya bagaimana caranya agar kelompok sosial ini tidak bubar. Maka kemudian muncullah kelompok-kelompok sosial yang sifatnya itu patembayan, misalnya kayak kelompok RT atau bahkan yayasan atau organisasi yang sifatnya formal. Nah, ketika organisasi yang sifatnya formal itu muncul, maka kelompok sosial dalam tanda petik menjadi lebih formal, lebih apa sih namanya, lebih terikat secara struktur maupun kulturnya. Yang berikutnya, kelompok sosial seringkali memiliki nilai dan norma aturan yang mengatur hubungan antar anggota. Nah, ini beda. Nah, ini agak beda kasusnya. Jika kelompok sosialnya sifatnya itu non formal atau informal, kelompok sosial primer yang memang didasarkan pada interaksi antar individu, misalnya cuma berlima, berenam, bertujuh, aturan, nilai dan norma itu seringkali tidak tertulis. Jadi kelompok sosial itu terbentuk memang karena nilai-nilai yang dianut seperti itu. Contoh misalnya, saya punya kelompok sosial ketika S1 itu, kita itu geng klompen, memang orangnya suka keluyuran. Jadi setelah habis selesai kuliah nih, kita bisa tuh jalan-jalan yuk ke Malang gitu. Langsung aja jalan ke Malang gitu. Sampai Malang kita nggak tahu mau ngapain. Makan siang pulang lagi, nyampe Surabaya malam gitu. Dan itu memang nilai dan normanya gitu. Jadi nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok sosial kami pada saat itu adalah kapanpun diajakin keluyuran itu nggak boleh nolak. Boleh nolak sekali boleh, sekali dua kali boleh lah nolak. Tapi kalau udah 3 kali, 4 kali, orang yang keseringan nolak itu dalam tanda petik akan teralienasi, dia akan tersingkirkan secara pelan-pelan. Dia mulai lagi nggak diajak, jangan ngajak dia, malesan orangnya, ada aja alasannya, diajakin ini begini, diajakin ini begitu, diajakin ini nggak mau, diajakin itu nggak boleh. Gitu. Sehingga lambat laun dia akan tersisih dari kelompok sosial itu. Nah, bagi orang-orang yang tersisih dari kelompok sosial, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia keluar dari kelompok sosial itu, atau dan membentuk kelompok sosial baru, atau dia tidak keluar sih, tapi tersisih secara pelan-pelan saja gitu. Jadi memang kalau kita pakai modelnya Darwin ya dia akan dalam tanda petik apa sih namanya survival of the fittest, lama-lama punah gitu. Jadi udahlah karena udah keseringan nggak diajak, kemudian dia tidak lagi merasa menjadi bagian dari anggota kelompok itu. Nah, nilai norma dan aturan jika kelompok sosialnya formal itu ada tertulis tuh. Misalnya dalam perusahaan kalau perusahaan sebagai satu kelompok sosial itu punya aturan-aturan yang memang secara tegas tertulis. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang disebut sebagai code of conduct atau kode etik, ini loh yang harus dilakukan bla 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 bla, ini nggak boleh ini. Nah, itu adalah bagian dari kode etik yang harus dilakukan oleh semua orang yang menjadi bagian dari kelompok sosial itu. Jadi semakin formal kelompok sosialnya, maka norma dan aturan yang mengatur hubungan antar anggota itu semakin jelas tertulis. Tapi semakin informal satu kelompok sosial, nggak tertulis apa-apa, tahu sama tahu saja.
Nah, formal atau tidak formal itu tidak ada kaitannya dengan jumlah apa sih namanya orangnya. Ambil contoh, kalau saya ikut geng atau saya ikut kelompok yang besar, katakanlah saya ikut Front Pembela Islam atau saya ikut misalnya eh, kelompok-kelompok pengajian atau yang kelompok-kelompok Habib itulah yang suka keliling-keliling apapun namanya. Jumlahnya besar, tapi tidak meskipun ada struktur, tapi strukturnya itu tidak mengatur kuat ke semua anggota. Anggota itu hanya merasa bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu gitu, tapi tidak tahu persis apa yang sebetulnya boleh, apa yang tidak boleh. Mereka cuma tahu misalnya, oh ini diperintahkan oleh pimpinan saya, maka itu yang harus dilakukan. Cuma sekedar tahu itu saja gitu. Nah, di titik ini menjadi menarik juga untuk melihat apakah misalnya orang-orang atau para pengikut itu memiliki kesadaran penuh bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial itu. Sehingga dia mau melakukan apapun yang diwajibkan atau diminta dari kelompok sosialnya. Nah, yang terakhir, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata yang dapat dibedakan dengan kelompok sosial yang lain. Nah, di sini juga menarik. Setiap individu boleh jadi adalah bagian dari beberapa kelompok sosial sekaligus. Saya misalnya, bergantung di mana konteks sosial yang muncul, saya bisa mengidentifikasi diri saya menjadi kelompok sosial A di satu sesi ini. Katakanlah saya ketika di kampus saya jadi dosen kampus A, saya ngajar di kampus B, saya jadi dosen kampus B, saya di rumah saya menjadi warga masyarakat RTA, saya di lingkungan keluarga saya menjadi anggota keluarga B. Setiap individu pasti terlibat dalam lebih dari satu kelompok sosial, tidak mungkin enggak, pasti lebih. Nah, persoalannya adalah bahkan individu itu sendiri bisa membedakan dan memang harus membedakan dalam konteks sosial apa misalnya dia berada atau dalam kelompok sosial mana dia apa sih namanya meletakkan kesadarannya atau apa sih namanya kepatuhannya. Nah, pembentukan kelompok sosial pada dasarnya memang tadi sudah saya jelaskan dia sifatnya itu perlahan-lahan. Jadi kalau misalkan kalian ingin dalam tanda petik menjerumuskan teman atau orang lain atau dalam tanda petik menyelamatkan membawa seseorang ke jalan yang benar, itu nggak bisa tuh Anda sekali datang kemudian ceramah nunjuk-nunjuk dia, kamu tuh harus begini, 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 begini. Oh, nggak bisa. Cara mainnya bukan begitu. Jadi misalnya ini ada kelompok pengajian, kita bawa yuk dia yuk ikut ke pengajian yuk gitu. Mbak mau ikut pengajian nggak? Mas ikut pengajian yuk. Aduh capek deh ya, makasih ya. Oh ya udah besok ya ikut pengajian kita. Ya udah besok tawarin lagi, Mas ikut pengajian kita yuk. Aduh maaf ya saya ada tugas. Oh ya udah nggak apa-apa besok ya kapan-kapan ikut. Oke. 3 kali tawarin. Kemudian itu orang pasti sungkan kalau misalkan keseringan nolak pasti itu. Karena dalam konteks sosial ketika kita ditawarkan satu produk atau satu kegiatan atau satu afiliasi secara terus-menerus, kita pada awalnya memang cenderung defensif. Pada awalnya, "Ah, nggak usah lah, sorry ya saya bukan anggota dari kelompok sosial itu," gitu. "Sorry ya saya nggak mau gabung, nggak ada pentingnya juga gabung anggota kelompok kayak kalian tuh, nggak penting," gitu. Tapi lama-lama kok ya sungkan ya keseringan ditawarin. Jadi kalau misalkan kalian ingin dalam tanda petik menjerumuskan atau membawa orang ke jalan yang benar, memang harus pelan-pelan dan memang harus sering-sering gitu. Sering diajakin 4 kali nolak, yang kelima pasti, "Oh ya udah deh sekali-kali sih ikut nggak apa-apa, yuk ada ikut pengajian." Ikut pengajian, kemudian, oh ternyata begini ya pengajian, biasa yang pertama itu pasti nggak ada responnya, diem aja sepanjang ngaji. Wong dia nggak kenal siapa-siapa kok. Dia nggak kenal siapa-siapa, dia nggak tahu siapa yang ngaji, ustadznya juga nggak tahu, materinya juga nggak jelas, segala macam. Pokoknya dia cuma mengamati saja. Dia cenderung merasa, oke saya datang untuk menghormati orang yang ngundang saya.
Kemudian selesai pengajian, gimana pengajiannya? Seru nggak? Ya lumayan. Oh, nanti besok kapan-kapan ikut lagi ya? Iya, jangan kapok, ajak lagi terus. Yang ke berikutnya ditawarin, aduh maaf ya saya ada tugas, nggak apa-apa minggu depan ya, terus aja gitu. Dia ikut pengajian 2 kali, mulai kenal dengan nggak cuma sekedar dengan saya loh ya, dia kenal dengan orang-orang lain, mulai kenalan. Dia ikut yang ketiga, mulai lebih banyak kenal, kemudian lebih banyak karena udah lebih banyak kenal, sudah tidak merasa asing lagi dalam setting sosial itu, mulai ngobrol, mulai curhat, mulai segala macem. Berikutnya yang keempat, dia udah mulai, oh seru ya kayak gini 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 gini. Yang kelima pasti dia nanya, kapan lagi ya pengajiannya? Nah, kalau ada yang mulai nanya kayak kalau dia sudah mulai bertanya seperti itu, artinya dia sudah mulai mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu adalah tahap pertama sebelum tahap paling akhirnya itu merasa atau punya kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu. Yang paling pokok mengidentifikasi dulu bahwa dia merasa bahwa oh ada kecocokan nih antara saya dengan kelompok pengajian ini, kok pengajiannya seru ya, orangnya asik-asik ya, besok datang lagi gitu. Itu yang disebut kalau orang suka bilang ketagihan. Sebetulnya bukan ketagihan, melainkan dia mulai memiliki atau mencari titik-titik temunya, titik-titik simpulnya, apa sih yang sama antara saya dengan orang-orang di pengajian itu. Ketika dia sudah mulai ketemu, dia sudah mulai nyaman, dia mulai mengidentifikasi, oh ternyata gabung dengan pengajian ini asik ya, seru ya, gabung dengan kelompok ini ternyata menyenangkan ya, menguntungkan ya gitu. Karena bagaimanapun manusia itu pragmatis. Dan jangan definisikan pragmatis itu semata-mata ekonomi loh ya, bukan. Tapi juga misalnya di rumah nggak ada teman ngobrol. Ketika ngaji ketemu teman-teman ngobrol, orang-orang ngobrol asik, dia kemudian mulai merasa secara sosial tersalurkan atau terpenuhi hasrat sosialnya. Nah, itu sebabnya dua faktor utama yang membuat seseorang bergabung dalam kelompok sosial itu adalah kedekatan dan kesamaan. Jadi harus dekat dulu. Udah dekat, udah asik ngobrol, kemudian mulai kita mencari titik-titik temu, titik-titik sama. Mbak, dari mana Mbak? Oh, saya dari Kebumen. Oh, sama, saya juga dari Kebumen. Dari Kebumennya sebelah mana gitu. Atau oh, dari mana Mbak? Bekasi. Oh, Bekasi juga Bekasi. Bekasi mana? Bekasi sini. Oh, deket tuh. Rumah saya dari situ. Oh iya, nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Ada titik temunya. Oh, mulai ketemu satu orang Bekasi di pengajian itu. Kemudian Mbak, Bekasi ya? Saya juga Bekasi loh, tapi bukan saya sih, suami saya. Oh, Mbak, suaminya dari Bekasi. Iya, iya, bilang ngobrol bla 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 bla. Udah 3 tuh orang Bekasi kan. Kemudian yang 2 bilang, itu juga orang Bekasi tahu? Oh iya orang Bekasi juga. Udah 4 ketemu orang Bekasi terus saja begitu. Sehingga ketika sudah dekat, sudah memiliki kesamaan, yang menjadi gejala awal pembentukan kelompok sosial pada dasarnya adalah kontak sosial dan komunikasi sosial. Jadi harus ada kontak dulu. Harus ada kontak, harus perkenalan, kemudian dia harus mulai berkomunikasi, berinteraksi. Tidak hanya sekedar interaksi ya, tapi juga berkomunikasi. Berkomunikasi itu artinya ada proses timbal balik yang sifatnya intens. Jadi nggak cuma sekedar ngobrol di situ. Kemudian mulai di grup, Mbak, aku bisa minta nomor telepon sampean nggak? Oh boleh. Nah, nomornya berapa? Sini. Nanti kita kontak-kontakan ya. Iya, kemudian kontak-kontakan, japri-japri, DM-DM. Kemudian nggak cuma WA, Mbak punya IG nggak? Punya, aku follow dong, ya nanti follow balik ya. Follow balik, IG, Twitter, Facebook, whatsoever, apapun namanya. Kemudian mulai itu ada, kemudian grup WA, kelompok pengajian Ustadz A, wilayah ini. Nah itu yang kemudian menjadi gejala awal pembentukan kelompok sosial. Jadi ada kontak sosial, ada komunikasi sosial yang sifatnya intens. Nah, ketika kontak sosial dan komunikasi sosial sudah berjalan, maka lambat laun, perlahan-lahan, orang-orang yang berinteraksi itu akan merasa bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial itu. Dia mulai mengidentifikasi. Salah satu gejala lanjutan dari identifikasi adalah seseorang mulai melakukan apa yang disebut dengan imitasi. Jadi begini, saya ambil contoh pengajian juga. Ketika kalau ada satu orang, katakanlah katakanlah ada 4 orang perempuan, ada satu orang yang dia mau ajak nih, kita ajak si A yuk, ikut pengajian kita yuk gitu.
Yang 4 orang ini pakai gamis, pakai kerudung, gamis panjang lah gitu, gara-gara ya tidak harus seperti ukti-ukti itu. Dia pakai gamis, pakai kerudung, yang satu ini pakai jeans, kemudian juga pas tidak berkerudung, kemudian ditawari kan berkali-kali, dia kan pasti sungkan, sudah tadi saya ceritakan. Pengajian berikutnya, salah satu coba pinjemin dia kerudung. Tapi aku nggak bawa kerudung. Nggak apa-apa, aku bawa kok lebihan satu, nanti aku pinjemin ya. Pinjemin kerudungnya. Ikut pengajian. Kemudian ini tips juga sih. Kalau misalkan berikutnya, tapi aku nggak ini, nanti aku pinjemin kerudungnya gitu. Nah, ketika dia sudah mulai mengidentifikasi bahwa kelompok ini ternyata asik ya, teman-teman bisa menyadari bahwa setelah mengidentifikasi diri, dia akan mengimitasi. Dia akan mencoba melihat lingkungan tempat pengajian itu. Loh, orang-orang di pengajian itu kok pakai gamis semua ya? Saya doang nih yang pakai jeans. Orang-orang di sana kok pakai kerudung semua ya? Maka ngaji ketiga atau keempat dia mulai bawa kerudung sendiri. Mbak ikut ngaji yuk? Boleh. Mau pinjam kerudung saya lagi nggak? Nggak usah, nanti aku bawa kerudung sendiri. Mulai lihat tuh pakai kerudung, tapi jangan pakai jeans. Nah ini tolong, kalau kalian ingin dalam tanda petik membawa seseorang untuk masuk dalam kelompok sosial, jangan pernah mengkritisi atau dalam tanda petik menghakimi proses awalnya. Jadi jangan bilang ini, halah mbak, di sini tuh pakai gamis semua loh. Jadi nggak ada tuh yang pakai jeans kayak mbak itu. Ketika orang sudah merasa dihakimi sejak awal, dia akan antipati munculnya. Dia sudah mulai malas duluan, segen. Akibatnya apa? Dia tidak akan mulai proses identifikasinya itu nggak akan mulai. Karena proses identifikasinya nggak mulai, proses imitasinya itu nggak akan jalan. Karena proses imitasi nggak akan jalan, maka dia tidak akan punya kesadaran itu. Jadi proses awalnya ini menjadi sangat krusial sekali. Bagaimana caranya agar orang itu mengidentifikasi diri, itu harus dimulai dengan kedekatan. Dekat dulu. Setelah dekat, kemudian mulai interaksi, komunikasi sosial. Setelah itu dia mulai mengidentifikasi, setelah itu dia mulai berimitasi. Pengajian ketiga dia mulai pakai kerudung sendiri, pengajian keempat pakai kerudung sendiri, pengajian kelima mungkin dia mulai berubah. Mungkin masih pakai jeans, tapi atasnya nggak pakai kaos, tapi misalnya pakai baju longgar. Berikutnya dia mungkin nggak pakai gamis, tapi pakai rok. Biarkan saja, memang itu prosesnya kok. Seperti itu memang prosesnya. Sehingga lambat laun ketika dia makin merasa diterima dalam kelompok sosial itu, dia mulai beradaptasi. Dia mulai kemudian tidak hanya sekedar mengimitasi ya, beradaptasi. Dia kemudian mulai jahit gamis. Kemudian ketika pertama kali pakai gamis, jangan hakimi dulu. Alah, ngapain juga pakai gamis? Tapi coba puji-puji sedikit. Aduh, bagus banget gamisnya, apapun lah namanya. Itu adalah bagian dari mendorong orang untuk masuk dalam kelompok sosial. Nah, setiap anggota karena memiliki kesadaran yang sama dari kelompok sosial itu, dia kemudian mulai merasa bahwa kesamaan ini sifatnya ini memang nggak harus tidak harus mutlak atau hal-hal yang sifatnya religius ya, tadi seperti yang saya gambarkan. Kesamaan ini sifatnya bisa macam-macam. Kesamaan nasib, kesamaan kepentingan misalnya, ini pragmatis sekali. Bergabung dalam partai politik, misal. Ini biasanya muncul ketika jelang-jelang mau pilkada atau misalkan mau jelang-jelang pemilu. Ada kekurangan caleg nih, mas mau nggak masuk dalam partai politik ini? Oh oke, syaratnya apa ya? Gini loh, gini, nanti Anda masuk dalam daftar caleg kami nomor sekian, ada kampanye, bla 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 bla. Oh, bisa ya kayak gitu. Boleh deh saya masuk dalam partai Anda. Apakah kemudian saya menjadi bagian dari partai itu? Boleh jadi. Apakah saya punya kesadaran bahwa saya adalah bagian dari partai itu? Iya. Tapi ketika misalnya, kalau yang dilihat adalah persamaan kepentingan, ketika misalnya dalam prosesnya ternyata kepentingan saya dengan kepentingan parpol tidak lagi sama, boleh jadi kita split, pisah. Udahlah, talak saja. Maaf ya, saya udah nggak lagi jadi bagian dari partai politik Anda, mager, males. Kenapa? Apa sih namanya, aspirasi saya nggak pernah Anda dengar kok, nggak ada untungnya juga buat saya. Karena persamaan kepentingan.
Ada juga persamaan tujuan. Nah, persamaan tujuan ini memang agak tricky, agak berbahaya. Ketika tujuannya sudah tercapai, boleh jadi kelompok sosialnya bubar. Contoh, tadi saya jelaskan pertama, kelompok sosial yang muncul untuk kepentingan lulus ujian, misal. Ketika ujiannya selesai, bubar saja itu kelompok sosialnya. Kenapa? Karena tujuannya sudah selesai. Yang menjadi tantangan atau yang menjadi kelompok sosial yang sifatnya agak panjang itu adalah persamaan ideologis. Jadi karena sama-sama berideologi A, kita kemudian membentuk kelompok sosial ini. Saya terus terang memuji beberapa orang atau katakanlah partai politik yang mengusung bukan parpolnya, melainkan garis ideologinya. Sehingga orang-orang yang terlibat dalam partai politik itu merasa betul bahwa ini bukan hanya sekedar sarana untuk mencapai kekuasaan. Lebih dari itu, parpol ini adalah bagian dari ideologi saya. Bagian dari apa yang saya anggap benar, apa yang saya anggap apa sih namanya, sesuatu yang sifatnya itu mutlak harus dilakukan. Termasuk misalnya beberapa organisasi-organisasi yang haluan utama yang haluan utamanya itu ideologis ya, bukan kepentingan, apalagi bukan tujuan. Nah, kelompok sosial dengan demikian dia punya struktur, meski tidak harus sifatnya itu formal. Kelompok sosial itu punya struktur. Yang namanya kelompok sosial itu pasti punya orang yang dalam tanda petik suaranya paling didengar ketimbang orang lain. Meski tidak mutlak dia menjadi ketuanya atau tidak perlu ada pemilihan ketua atau segala macam. Dia punya kaidah, punya pola perilaku. Nah, kelompok sosial ini memiliki sistem dan proses untuk membedakan dengan kerumunan. Contoh, membedakan dengan kerumunan. Misalnya adalah orang yang antri beli tiket atau misalkan penonton konser. Penonton konser boleh jadi dia adalah kelompok sosial yang punya kesamaan tujuan, nyaksiin konser. Konsernya selesai bubar-bubar. Penonton konser loh ya, bukan katakanlah fans. Atau misalnya ada beberapa kelompok sosial yang ideologis sekali gitu. Dia sampai hafal betul misalkan mengenai apa sih namanya panutannya. Misal ARMY paham betul tuh BTS itu si ini si ini si ini si ini si ini lahirnya tahun berapa, hobinya apa, kesukaannya apa, warna favoritnya apa, makanan favoritnya apa, sehingga dia mulai merasa bahwa tidak hanya sekedar menyukai, tapi mulai mengidentifikasi, mulai mengimitasi perilaku. Oh, si ini suka makan ini loh, oke kita makan ini juga yuk gitu. Kemudian nggak cuma sekedar mengimitasi, kemudian tidak hanya sekedar mengidentifikasi, kemudian mengimitasi dan kemudian menjadi dalam tanda petik kesadaran penuh bahwa saya adalah ARMY. Atau misalnya saya dalam hal ini saya memuji beberapa teman-teman katakanlah Front Pembela Islam. Mereka bisa tuh mengidentifikasi bagaimana misalnya Rizik Syihab itu. Habib Rizik bla 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 bla. Oh dia lah panutan bla 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 bla. Terlepas dari pasti namanya ketidaksukaan saya dengan beberapa atau ketidaksetujuan saya terhadap sikap politik maupun sikap sosial atau apapun lah namanya. Tapi saya memuji teman-teman FPI karena mereka bisa, maksudnya dalam tanda petik itu cukup ideologis, meski tidak sangat ideologis, cukup ideologis dalam melihat apa sih namanya bahwa dia adalah bagian dari kelompok FPI dengan bangga misalnya memakai atribut FPI kemana-mana. Itu sama persis dengan analog dengan ARMY-nya BTS yang kemana-mana itu bawa apa sih namanya perlengkapan BTS. Atau kalau di Indonesia punya tuh OI, Iwan Fals. Jadi nggak persetan siapapun yang konser pasti ada bendera OI. Kemudian, pasti ada bendera gituan. Oh, karena dia merasa bahwa pasti ada kok penggemar Iwan Fals di satu tempat. Nah, kelompok sosial ini kelompok sosial yang seperti itu bukan kelompok sosial yang dalam tanda petik harus kita fokuskan. Karena kelompok sosial itu ketika tujuannya tercapai bubar saja.
Yang harus kita fokuskan dalam ilmu sosial adalah kelompok sosial yang sifatnya itu permanen, kelompok sosial yang sifatnya itu long term, jangka panjang. Nah, kelompok sosial pada dasarnya adalah gejala individual yang menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial itu. Dia menyadari penuh bahwa, oh saya adalah bagian dari kelompok sosial itu. Ketika dia menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial itu, dia mulai melakukan apa sih namanya, sejumlah langkah. Adanya sikap imitasi. Imitasi itu artinya mencoba untuk mengimitate apa sih, meniru anggota kelompok sosial saya sukanya apa ya? Oke, maka saya pun akan melakukan hal yang sama. Awalnya mungkin dia nolak, tapi kemudian lama-lama, oh karena nggak enak, cuy, maksudnya diasingkan dalam kelompok sosial daripada kemudian nggak diakuin, mendingan ya udah deh pelan-pelan. Ambil contoh, kalau ada 5 orang pria, yang satu tidak merokok, yang 4 merokok, yakinlah bahwa yang satu ini lambat laun pasti akan jadi perokok juga. Mungkin dalam interaksi pertama atau awal-awal interaksi dia mungkin mau tuh dengan tegas tidak merokok. Mau rokok nggak? Sorry gue nggak ngerokok. Kemudian lama-lama ketika ngobrol, kan mau rokok nggak? Kan sungkan tuh. Ya udah deh sini nyobain merokok. Kemudian yang kedua, temannya yang ngasih rokok, nih ngasih rokok nih gitu. Yang ketiga, kok enak juga ya ngerokok ya. Kemudian yang keempat dia kasih, yang kelima dia mau rokok sendiri. Mau rokok, mau rokok, mau rokok. Jadilah dia perokok. Berlima jadi menjadi perokok total. Nah, ini yang kemudian adalah proses imitasi. Kemudian juga ada mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya setiap anggota suatu kelompok cenderung ingin sama dengan orang lain dalam anggota kelompok itu. Dia cenderung ingin, oh, oke, jadi anggota kelompok ini gaya pakaiannya kayak gini loh, maka kemudian saya mulai menyesuaikan. Oh, oke, ternyata gaya pakaiannya kayak gini loh. Itu yang saya bilang, misalnya kalau saya di dunia akademik, oh jadi dosen tuh pakaiannya begini, 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 begini. Oh, oke lah, itu semacam dress code. Maka saya coba patuhin, oke, jadi pakaian harus kayak begitu ya, baiklah gitu. Jadi yang semula kalau ngajar pakai kaos, kemudian di kampus A, di kampus B nggak boleh pakai kaos, saya kemudian melihat, oke, tapi maaf ya, saya kayaknya nggak bisa tuh ngajar pakai batik, kayak orang mau kondangan, misal. Kemudian, oke, saya pakailah yang lain yang lebih nyaman. Maka kemudian saya mengidentifikasi diri saya. Nah, ketika sudah ada proses imitasi, proses identifikasi, proses berikutnya adalah menginternalisasi. Jadi kemudian karena itu saya lakukan sering setiap hari, kemudian saya merasa ada sesuatu yang kurang kalau tidak melakukan itu. Ada sesuatu yang kayaknya kayak ada yang salah ya, kayaknya ada yang kelupaan nih, nggak pakai kayak gini nih. Maka kemudian karena sudah terinternalisasi, sudah dilakukan sehingga sesuatu dilakukan itu nyaris tanpa sadar, akibatnya eh, dia mulai merasa bahwa kelompok ini adalah saya. Saya adalah bagian dari kelompok itu. Akibatnya, sebagai individu, dia mulai merasa bahwa ada keinginan untuk membela, mempertahankan kelompoknya. Maka musuh saya adalah, musuh kelompok adalah musuh saya juga. Musuh bos saya ya musuh saya juga. Anda kalau berantem dengan saya menjadi musuh saya, tapi ketika Anda berantem dengan teman saya yang anggota kelompok yang sama, kemudian oh Anda jadi musuh kami, bukan lagi menjadi musuh saya. Keinginan untuk membela dan mempertahankan kelompok adalah gejala individu yang menarik untuk dikaji. Sejauh mana misalnya seseorang itu bersedia atau ingin membela satu kelompoknya bergantung pada sejauh mana proses internalisasi, proses identifikasi, dan proses imitasi. Jadi misalkan begini, kalau kita ingin menghapus tawuran antar sekolah, antar fakultas, atau antar kampung, menjadi penting untuk melihat kelompok-kelompok sosial mana sih yang sebetulnya sering tawuran itu. Kemudian dalam kelompok sosial ketika kita sudah petakan, kita coba amati dalam kelompok sosial itu apa sih yang menjadi nilai-nilai yang berlaku sama, yang di-sharing atau sharing value atau nilai-nilai yang dibagikan dalam anggota kelompoknya. Kalau kita sudah menemukan itu, kita bisa mulai melihat jadi sebetulnya prosesnya seperti apa sih sehingga seseorang itu
merasa betul bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu. Apapun yang menjadi musuh kelompok adalah musuh saya juga. Bahkan saya bersedia mengorbankan nyawa saya untuk kelompok saya. Dan ini menjadi menarik, kajian menarik. Bagaimana kelompok sosial itu sebetulnya bukan hanya gejala sosial, melainkan bagaimana dinamika sosial itu berpengaruh berpengaruh terhadap pembentukan identitas individu. Maka kelompok sosial pada dasarnya adalah gejala individual yang dalam derajat tertentu, jika tidak bisa dikelola dengan baik, ini akan menjadi problem yang berkepanjangan atau sifatnya itu laten. Nah, kalau kita bicara mengenai kelompok sosial, ada beberapa yang memang menjadi menarik untuk diperhatikan. Ada beberapa kelompok sosial yang sifatnya semu. Kelompok sosial semu adalah yang terbentuk nggak sengaja, gitu, atau nggak direncanakan, tidak terorganisir. Contohnya misalnya kerumunan, orang yang ketemu di lampu merah, kan kita nggak janjian kan di lampu merah, besok janjian yuk di lampu merah, A gitu. Oke, jam berapa? Jam sekian. Maka kemudian muncullah itu kelompok di lampu merah itu. Kalau itu, maka itu tidak lagi disebut dengan kelompok semu atau tidak teratur, karena dia sudah dalam tanda petik terbentuk secara sengaja. Nah, kelompok sosial yang semu atau tidak teratur, nggak usahlah dipikirkan. Karena toh memang sifatnya itu sesuai dengan kepentingan. Misalnya hari ini saya ngurus pajak, maka ketika saya datang ke kantor pajak, saya menjadi dalam tanda petik kelompok sosial di sana gitu. Apakah saya janjian dengan orang-orang yang juga antri di tempat pajak? Enggak. Kenal juga enggak. Salaman juga enggak. Kenalan juga enggak. Ngapain juga kenalan? Enggak penting kan, lagi COVID kayak begini gitu. Apalagi salaman cipika-cipiki segala gitu. Maka ketika saya datang, registrasi, kemudian duduk, saya menjadi bagian dari kelompok sosial itu. Memang ada proses interaksi, ngobrol sebentar, sedikit, segala macam. Tapi dia tidak menjadi bagian dari kelompok sosial yang sifatnya permanen. Dia adalah kelompok sosial yang sifatnya semu atau tidak teratur. Nah ini contohnya nih kelompok sosial semu. Demo, itu kelompok sosial semu. Demonya selesai, bubar. Orang nonton konser juga kelompok sosial semu. Konser selesai, bubar. Orang antri juga kelompok sosial semu. Memang ada pertanyaan menarik misalnya, 212, apakah itu kelompok sosial semu? Dalam konteks pertemuan atau bertemunya atau berkumpulnya orang dalam satu setting sosial, itu tidak bisa disebut kelompok sosial semu karena memang direncanakan. Tapi pasca pelaksanaan acara kemudian terfragmentasi, bubar, ada beberapa kelompok yang memang bertahan, itu tidak bisa kita katakan bahwa 212 adalah kelompok sosial yang sifatnya permanen, tidak bisa juga. Karena ada beberapa prasyarat yang tidak terpenuhi. Nah, ada yang disebut dengan kelompok sosial yang kalau semu jelas ada yang nyata atau teratur. Kelompok sosial nyata, dia sifatnya konstan, terus-menerus hadir. Dia terbentuk secara sengaja, direncanakan, terorganisir. Interaksinya berlangsung terus-menerus karena sifat kelompoknya permanen. Misal, kelompok sosial nyata atau teratur, kelompok sosial geng A, atau misalnya angkatan alumni A, atau misalnya kelompok mahasiswa A, atau himpunan mahasiswa B, atau apapun lah namanya. Yang memang disengaja dibentuk, itu adalah kelompok sosial yang sifatnya nyata atau teratur. Ada kesadaran berkelompok dan kehadiran sifatnya konstan. Contohnya primer, keluarga, sekunder, sekolah, asosiasi, kelompok formal, informal. Nah, ini kelompok sosial yang sifatnya nyata atau permanen. Asosiasi itu permanen. Dia hanya bisa bubar ketika memang secara ADART memang dibubarkan. Atau misalkan sekolah. Sekolah juga kelompok sosial, sifatnya permanen. Karena memang disengaja, ada jadwalnya. Hari Senin, Selasa, Senin, Selasa sampai Sabtu itu ada jadwalnya, ada kelasnya. Setiap kelas, jadi setiap orang tuh nggak bisa tuh pindah-pindah kelas. Oke, hari ini saya mau di kelas ini, besok saya pindah ke kelas B, besok saya pindah ke kelas C, nggak bisa. Karena memang sudah diatur. Dan pengaturan ini sifatnya itu konstan, sifatnya itu terus-menerus hadir. Nah, kelompok sosial dengan demikian bisa juga kita bagi berdasarkan sisi kedekatannya. Ada yang disebut dengan kelompok sosial primer.
Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial utama, biasanya itu jumlah anggotanya sedikit. Selain keluarga, biasanya coba kalian lihat anggota kelompok sosial primer kalian. Yang paling akrab, yang paling dekat itu jumlahnya nggak pernah terlalu banyak. Karena memang manusia pada dasarnya, meski manusia adalah makhluk yang sangat sosial, dia tidak bisa menggantungkan hidupnya pada banyak orang. Terlalu banyak orang nggak bisa. Ambil contoh, kalau kalian punya rahasia, kalian mungkin hanya membicarakan rahasia itu pada satu atau dua orang. Kalian nggak mungkin nyebarin semua rahasia itu ke semua orang. Tidak bisa. Kita pasti dalam satu kelompok yang sangat besar sekali, pasti akan terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, kelompok-kelompok yang lebih kecil inilah yang disebut dengan kelompok sosial primer. Jumlah anggotanya sedikit. Karena anggotanya sedikit, dia menjadi orang-orang yang tatap muka atau interaksinya itu lebih intens dibanding orang lain. Ambil contoh. Kalau saya di Universitas A tempat saya mengajar, di FISIP, saya mungkin kenal dengan semua dosen FISIP. Itu adalah bagian dari kelompok sosial saya. Tapi di antara semua dosen FISIP yang jumlahnya puluhan atau ratusan itu, saya hanya kenal 4-5 orang yang menjadi kelompok primer saya. Mereka yang memang mejanya itu deketan. Si A, si B, si C, si D sama saya. Maka si A, si B, si C, si D, dan saya berlima, kita adalah bagian dari kelompok sosial yang lebih besar. Tapi secara interaksi, secara kedekatan, kemudian juga bagaimana interaksi yang lebih intens terjadi, itu hanya pada kita aja berlima. Di luar itu nggak ada. Nah, kelompok sosial primer biasanya muncul atau hadir dalam kelompok-kelompok sosial yang cenderung kita memiliki kesamaan lebih banyak ketimbang kelompok sosial yang lebih besar. Misal, himpunan mahasiswa ilmu politik atau himpunan mahasiswa antropologi, itu kelompok sosial yang sangat besar. Di bawahnya kemudian ada irisan-irisannya. Misalkan periode angkatan 2020, angkatan 2019. Bahkan di angkatan 2020 misalnya, kalau mahasiswanya ada sekitar 50 orang, itu terlalu besar. Pasti dalam kelompok yang 50 orang itu ada kelompok yang lebih kecil-kecil lagi. Isinya cuma 5-6 orang. Nah, kelompok yang kecil-kecil inilah yang disebut dengan kelompok sosial primer. Fungsi utamanya kelompok sosial pada dasarnya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai filantropis, mengembangkan nilai-nilai berbagi sharing yang didasarkan pada cinta kasih sesama manusia, mengembangkan kepekaan sosial, kehidupan emosional, spiritual, mengembangkan frame personality, apapun namanya. Kemudian juga karena ciri-ciri utama dari kelompok sosial primer adalah dia sifatnya kecil, maka interaksi itu lebih erat. Lebih sering ngobrol, lebih sering sharing, lebih sering berbagi, lebih sering apapun lah namanya, dibanding yang lebih besar. Di dalam kelompok itu ada hubungan yang lebih dibanding hubungan dengan kelompok yang lebih besar. Dan seringkali sifatnya itu irasional. Jadi kita tuh bisa saling menolong tanpa pamrih sama sekali. Kita nggak mikirin tuh kehidupan apa sih namanya atau kedirian kita. Yang penting teman-teman saya happy gitu. Kelompok-kelompok ini lebih ke keluargaan, mengedepankan rasa simpati. Nah, ada juga kelompok sosial primer ini juga menjadi hubungan yang karena sifatnya sangat intensif karena dia face to face group, ketemu terus-menerus. Hari ini ketemu, besok ketemu, lusa ketemu, lusanya lagi ketemu, ngobrol, akibatnya kita saling tahu betul dia itu hobinya apa, kesukaannya apa, kemudian juga anak-anaknya siapa aja namanya, kemudian sekolahnya di mana, apapun lah namanya. Nah, ruang lingkupnya keluarga, tetangga, atau peer group. Tentu saja ketika bicara mengenai keluarga atau peer group, ada dampak positif dan dampak negatifnya dalam konteks kelompok sosial. Dampak positifnya, keluarga mampu membentuk pribadi yang baik, iya, diterima oleh semua lapisan masyarakat, mampu beradaptasi, mengenal nilai-nilai dan norma. Nanti akan ada satu sesi khusus mengenai nilai dan norma. Mengapa sih enkulturasi, sosialisasi itu menjadi sangat krusial sekali. Dan boleh jadi juga peer group atau keluarga menghasilkan sosok individu yang mempunyai
dalam tanda petik kepribadian menyimpang, misalnya anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang abusif, yang suka dengan kekerasan, itu cenderung memiliki nilai-nilai atau kepribadian yang menyimpang. Atau nggak punya semangat buat belajar, kemudian juga memiliki kehidupan yang kelam. Misalkan karena apa sih peer group awalnya ditawarin rokok, kemudian mulai naik jadi narkoba, hingga akibatnya mengalami ketergantungan. Kemudian ketergantungan, terjadi apa sih namanya, penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti, kemudian menjadi, terkena HIV, menjadi AIDS, segala macam, yang menyebabkan dia dijauhi, karena apa sih, perilakunya buruk. Nah, yang terakhir adalah kelompok sosial yang sifatnya sekunder. Kelompok sosial yang sifatnya sekunder adalah kelompok sosial yang lebih besar dari kelompok sosial primer. Dia adalah kelompok sosial yang menjadi dalam tanda petik area main atau area atau domain di mana seseorang itu berada. Jadi kelompok sosial yang sifatnya sekunder, misalnya kayak universitas, organisasi buruh, sekolah, dan lain-lain. Itu sifatnya sekunder. Kita mungkin mengenal si A, si B, si C, si D, tapi nggak terlalu akrab. Saya kenal hampir semua dosen di FISIP misalnya. Tapi apakah semua dosen FISIP adalah kelompok sosial saya? Boleh jadi, tapi sifatnya sekunder. Siapa yang sifatnya primer ya? Hanya beberapa orang saja yang betul-betul saya akrab. Nah, dia menjadi sekunder, kelompok sosial sekunder ini muncul karena anggotanya banyak, sifatnya rasional, sifatnya formal, timbul perasaan kurang tentram. Kenapa? Karena terlalu banyak orang, kurang nyaman. Saya menyadari bahwa kalau saya menyadari tipe saya sebagai orang yang tidak terlalu suka dalam setting sosial yang terlalu ramai, saya cenderung untuk memiliki teman-teman yang jumlahnya itu sangat terbatas, bisa dihitung dengan jari. Orang-orang inilah yang menjadi kelompok sosial primer saya. Meski kelompok sosial primer itu tidak hanya pada satu setting sosial, tapi boleh jadi di beberapa setting sosial saya punya kelompok-kelompok sosial primer. Demikian juga di beberapa setting sosial saya punya kelompok-kelompok sosial sekunder. Misalnya di kampus A saya punya kelompok sosial sekunder ini, kemudian saya punya kelompok sosial primer si A, si B, si C, si D, si E. Di kampus B saya punya kelompok sosial sekundernya ini, saya punya kelompok sosial primernya si A, si B, si C, si D, si E. Nah, orang-orang ini atau kelompok-kelompok sosial ini pada dasarnya memang muncul karena ada kesamaan nilai, ada kesamaan norma. Sama halnya dengan perilaku sosial secara umum, perilaku sebuah kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam kelompok sosial itu. Nilai dan norma ini muncul dari proses interaksi di antara anggota kelompok. Penilaian apakah satu orang atau satu perilaku itu dianggap diterima atau tidak, itu sangat bergantung pada bagaimana persepsi atau kesepakatan anggota kelompoknya. Nah, saya akan berhenti di sini karena pada penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai dan norma. Mengapa sih penting bagi kita untuk memahami nilai dan norma? Seberapa baik sebetulnya nilai dan norma itu berakar kuat. Bagaimana nilai dan norma, nilai-nilai dan norma itu muncul, dia disosialisasikan, dia dienkulturasikan, sehingga kita menganggap bahwa, oh ini adalah bagian dari nilai-nilai saya. Kita, orang Indonesia, sering bilang nilai-nilai ketimuran. Apa sih nilai-nilai ketimuran? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik ketika kita bicara mengenai bagaimana nilai dan norma itu terbentuk. Mengapa kita mementingkan nilai dan norma? Dan menjadi pertanyaan menariknya adalah apakah nilai dan norma itu bisa berubah seiring dengan waktu. Tapi itu saya bahas besok ya, karena udah agak malam. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan saya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa saya sih nggak memaksa Anda untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Monggo-monggo saja kalau mau. Atau saya nggak peduli-peduli amat juga. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.